tanggapan mengenai proses PAW-nya di Pan ini sebagai praktisi hukum, menyikapinya bagaimana atau menanggapinya gitu. Jadi kalau proses pergantian antar waktu anggota DPRD, tentu ini kan ada mekanisme Ya. mekanisme yang harus ditempuh. Pertama itu harus berdasarkan ketentuan-ketentuan partai dulu. Karena apa? PAW ini ketika anggota DPRD yang lagi menjabat itu misalkan berhenti akibat mengundurkan diri, meninggal dunia, atau terlibat tindak pidana, itu kan yang mendasari bahwa anggota DPRD itu berhenti. Nah, kemudian soal pengganti antar waktunya itu adalah sebagai suara terbanyak kedua. Ya. Itu. Nah, terbanyak kedua ini akan menggantikan tadi posisi suara terbanyak pertama. Nah, mekanismenya itu partai yang mengusulkan dengan mekanisme yang telah dibangun oleh partai. Berarti pihak kedua itu diusulkan. Nah, kemudian apabila suara terbanyak keduanya ini misalkan berhadapan dengan hukum, nah itu kan di dalam Ada RT partai politik itu kan ada anggaran dasar ya. Sebagai regulasi tertingginya di partai itu anggaran dasar. Nah, biasanya yang namanya pengurus partai yang berhadapan dengan hukum pidana, jadi untuk menjaga marwah partai itu sebetulnya sikap partai, kalau saya ya lebih baik memberhentikan gitu. Karena opini di masyarakat itu apabila ada kader yang terlibat tindak pidana itu langsung diberhentikan sebagai kader partai. Nah, makanya untuk beralih kepada urutan berikutnya tidak akan terhalang. Tapi kalau menunggu putusan hukum yang inkrah, itu memang tergantung kebijakan partai itu bagaimana menjalankan anggaran dasar rumah tangga itu supaya bisa ditegakkan di partai itu sendiri kan seperti itu. Makanya dalam proses PAW ini diduga berbelit-belit itu akibat partai tidak tegas di dalam menyikapi persoalan pergantian antar waktu. Kalau partai tegas sebetulnya mudah-mudah saja. Karena apa? KPU itu akan memproses pergantian antar waktu berdasarkan proses yang terjadi di partai. Kemudian kandidatnya itu diusulkan. Saya kira akan lebih cepat itu prosesnya pergantian antar waktu. Nah, tetapi kalau sifatnya dibiarkan dalam tanda petik, itu tentu akan berlarut-larut. Kan mungkin menjadi kerugian bagi dapilnya sendiri ya? Ya, artinya soal rugi dan tidak rugi itu kan tergantung kebutuhan partai itu sendiri. Kalau partai itu butuh anggota DPRD yang ada di Kabupaten Subang misalkan, di fraksinya harus diisi secepatnya. Tapi kalau nggak diisi ya bagi partai rugi sebetulnya. Rugi juga masyarakat yang ada di sekitar dapil itu yang mestinya anggota DPRD-nya ada, kan di situ ada pokir namanya. Jadi pokok pikiran anggota dewan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di wilayah itu. Dengan dewannya tidak ada, otomatis masyarakat juga merasa dalam tanda petik dirugikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Dan ini kalau misalkan analisa dari sebagian opini masyarakat seolah-olah ini dari PAN ini cuma mengakomodir salah satu kader saja. Itu bagaimana Ketua tanggapannya? Ya tadi kembali lagi kepada ketegasan partai. Kan kader ini tidak bisa serta-merta diberhentikan begitu saja tanpa ada bentuk kesalahan yang nyata.
dan kesalahannya itu partai punya bukti. Iya. Misalkan partai A terus tiba-tiba bergabung dengan partai B. Partai A ini berhak memberhentikan. Nah, kemudian ketika terjadi perbuatan tindak pidana, terus sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, kalau menurut saya itu sudah menunjukkan bahwa terbukti kesalahan pidananya. Maka untuk menjaga marwah partai, ya kalau saya ketua partainya, ya kita berhentikan, karena kan dasar hukumnya itu. Seperti itu. Siap, turun gitu.